Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Mas Helmi. Semoga kita sehat semua ya. Sehat lah. Iya, seger gini. Terus sahurnya banyak? Baru sahur. Lagi nunggu buka malah baru sahur. Oke, kita masih dalam Tarikhpedia. Episode kali akan bahas tentang salah seorang sahabat Nabi yang harus kita contoh, ya. Apalagi yang sekarang. Kaya tapi nggak ada flexing-flexing. Abdurrahman bin Auf. Main kan Ustaz? Oke. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala wa ba'du ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Helmi, kawan-kawan ya adik-adik ya. Ini menariknya begini. Kalau saya membicarakan tentang Abdurrahman bin Auf ya, ini seorang sahabat yang sudah terkenal kaya raya. Pedagang dong nih. Pedagang, Konglomerat. saudagar. Konglomerat lah. Kalau di kita konglomeratnya ya tahu lah ya. Siapa yang masuk ke 10 besar gitu. Ini nomor satunya nih Abdurrahman bin Auf. Nah, Di suku Quraisy. di suku Quraisy. Jadi Abdurrahman bin Auf ini itu masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kaya juga tuh. Iya, jadi gini. Menariknya Abu Bakar itu, kita ke Abu Bakar dulu. Abu Bakar itu kan memang orang yang baik lah, orang yang nggak macem-macem, soleh, dan Abu Bakar tuh betul-betul mencari Nabi ini. Abu Bakar yakin banget bahwa ada Nabi gitu di akhir zaman. Tapi siapa? Jadi Abu Bakar tuh gembira banget ketika Nabi ternyata sama-sama berasal dari kampung yang sama kan. Wah, karenanya Abu Bakar lah yang kemudian melihat kalau yang namanya pergerakan dakwah itu kan mesti ada logistik. Benar nggak? Kita mau dakwah mau gimana kan harus ada logistik. Makanya Abu Bakar itu melobi, mengajak saudagar-saudagar yang lain. Karena Abu Bakar juga saudagar, orang kaya, bangsawan kan. Panggillah sama Abu Bakar itu salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ada Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan juga Kaya juga. Kaya raya juga, itu dari Abu Bakar juga. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas semua itu. Nah, Abdurrahman bin Auf karena presentasinya yang namanya Abu Bakar dan kemudian melihat langsung Rasulullah seperti apa, ya langsung aja, langsung ikut gitu. Nah, kemudian dari semenjak ikut selalu yang namanya Abdurrahman bin Auf dan semua nih Utsman, Abu Bakar semua selalu mendanai keperluan-keperluan dari dakwah itu. Apa nih keperluan? Selalu mendanai. Nah, saya akan mengangkat highlight Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu setiap apa yang dia pegang ya, apa project yang dia pegang selalu berhasil, selalu sukses. Jadi pernah ya Abdurrahman bin Auf itu begini. Jadi ada satu cerita tentang kurma ya, yang kemudian di satu daerah itu kurma itu ini kurma yang tidak laku lah, kurma yang kemudian kalah pamor dengan kurma-kurma yang lainnya gitu. Jadi ini pokoknya kurma dengan harga yang murah sekali gitu. Tapi karena Abdurrahman bin Auf itu kasihan ya sama orang yang jualnya dan lain-lain, sampai akhirnya ya sudahlah, diborong aja sama Abdurrahman bin Auf. Borong aja karena ingin sodako aja lah, borong gitu. Sampai orang-orang, ngapain sih lu beli barang kualitas jelek gitu ya. Apa ini? Tapi Abdurrahman bin Auf tuh ya kasihan lah gitu ya. Udahlah, biarin lah gitu. Udah dibawa tuh kurmanya. Sesampai kurmanya dibawa ke Mekah, ternyata kurma ini bisa menyembuhkan penyakit yang sedang ada di Mekah. Coba bayangkan. Orang tuh kalau lagi hoki itu hoki itu. Hoki itu. Makanya sampai semua sahabat-sahabat, kawan-kawannya bilang, apapun yang dipegang sama orang itu jadi emas. Bahkan ketika dia pegang batu, baliknya pasti emas katanya gitu. Kayak legenda ini di Midas. Midas ya. Midas tuh nyentuh apapun jadi emas. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kita lihat dari sudut pandang bahwa Abdurrahman bin Auf itu memang orang yang kaya tapi sangat dermawan. Pernah satu hari begini, di Madinah, ya, waktu itu Siti Aisyah itu melihat bahwa wah, ini kayaknya ada badai karena pasir-pasir berterbangan. Oh, ini badai nih, ayo hati-hati, badai dari ujung sana kelihatan pasir-pasir berterbangan. Coba dicek, dicek pakai kuda. Oh, orangnya balik lagi,
bukan katanya, wahai Aisyah, ini bukan badai. Kenapa? Rombongan kabilahnya Abdurrahman bin Auf karena sedang menuju Madinah, mau masuk kota. Jadi kayak truk tronton banyak gitu loh. Nah, ini kan unta ya, tapi Saking kayanya dia orang. kayanya banyak sekali. Itu saking itu pasir itu berterbangan sampai begitu. Masuk ke dalam kota, Madinah, diparkir itu ya, yang namanya unta-untanya semua, ya kayak tronton-tronton panggil, turun yang namanya Abdurrahman bin Auf dengan gagahnya turun, terus bilang begini, wahai warga Madinah yang aku cintai, kau lihat ini semua apa yang aku bawa, ambillah yang kalian mau, tinggalkan yang kalian tidak mau, silahkan semuanya, free, pulang deh. Bisa begitu Mas Helmi, coba bayangkan Mas Helmi. Sebanyak itu yang dia dermakan. Silahkan ambil yang kalian mau, tinggalkan yang tidak, silahkan ambil, free, pulang. Coba itu yang membuat orang-orang tuh nggak ada yang bisa nandingin Abdurrahman bin Auf di dalam bagaimana bersedekah itu. Jadi Abdurrahman bin Auf ada satu kisah yang menarik. Ini tentang kesederhanaan. Dia orang kaya tapi dia tawadu, sederhana. Nah itu yang menariknya. Jadi saya tuh pengen ke pemirsa itu begini ya. Jangan berpikir bahwa orang muslim itu orang miskin. Jadi jangan orang soleh mah orang-orang yang miskin. Enggak, coba lihat tuh orang-orang kaya raya semua. Tapi hidupnya memilih sederhana, beda loh. Ya. Miskin dan sederhana itu beda loh. Nah, ini lihat Abdurrahman bin Auf. Kesederhanaannya seperti apa nih? Jadi ada satu hari orang nih mau berdagang dengan Abdurrahman bin Auf nih. Ini kayaknya pengen nawarin barang nih kan gitu. Datang ke rumah Abdurrahman bin Auf. Ketika dia datang ke rumah, ada asisten rumah tangga, dia pikir ya, pembantu gitu yang Ingat ceritanya lucu, terus. yang sedang beres-beres gitu. Di kebun lah kali ya. Dia datang dengan gagahnya nih kan, pedagang nih pengen gaya dia bilang, coba saya ingin bertemu dengan tuanmu kan. Terus dia bilang, siapa tuannya? Abdurrahman bin Auf katanya. Senyum dia, oh iya sebentar ya katanya, tunggu sebentar ya. Silahkan masuk, dipersilakan masuk, dia ke belakang dulu. Dia mau manggil tuannya ceritanya gitu. Dia ke belakang cuma ganti baju doang. Ganti baju, terus keluar lagi. Kaget kan si orang itu. Saya Abdurrahman bin Auf. Kebayang nggak? Seperti apa malunya tuh orang itu. Sudah merendahkan, ternyata oh ini tuannya. Jadi intinya Abdurrahman bin Auf itu dandanannya biasa aja. Biasa aja. Nggak kayak sekarang. Wah, nggak kayak mahal tapi minjem ternyata. Untuk konten. Tapi kayaknya buat promo ya. Nah, jadi intinya bagaimana akhlaknya Abdurrahman bin Auf ini ya sangat terjaga. Waktu kisah yang menarik lagi gini, ketika hijrah, orang hijrah bawaannya sih gimana sih gitu ya. Kan kalau ketika apalagi hijrahnya dalam masa mau dibunuh gitu, hijrahnya bukan hijrah jalan-jalan, bukan. Nah, jadi dari Makkah ke Madinah itu orang itu seadanya aja. Kadang-kadang nggak bawa apa-apa. Orang berjalan juga sulit lah ya. Orang kita naik mobilnya kesel. Saya kebayang loh. Terus saya lihat naik bis lama. Zaman dulu ya, turun, naik, berbatu. Itu dia makanya kenapa musafir itu kalau jalan itu doanya mustajab. Para musafir itu karena perjalanannya sulit kan. Harus sabar, harus segala macam. Nah, ini ketika hijrah jadi cuma bawa bekal makanan aja. Semua itu hijrah. Nah, makanya kehebatannya itu ketika masuk Madinah, kaum Yastrib, Ansor, Yastrib, kaum Ansor orang-orang yang di sana di Madinah, penduduk asli itu mempersilahkan muhajirin, ini orang-orang yang hijrah dari Mekah, dari Mekah itu dengan sangat memuliakan. Itu bisa dahsyat ya sampai memberikan apapun yang mereka mau. Ayo ambil setengah harta saya, ayo sampai begitu. Sampai ayo kalian saudaraku, kalian mau apa saja gitu. Itu saking betapa Islam itu memuliakan saudara gitu. Nah, yang menarik dari semua itu Abdurrahman bin Auf bilang begini, tidak perlu dipersaudarakan, oke, tapi nggak perlu kasih harta. Saya mau kan semua harus jadi saudara masing-masing kan, supaya jadi ada ikatan lah ya. Betul, ada ikatan dan pengamanan hidup kan. Kalau jadi saudara dia kan ikut ke rumah, kamu makanannya karena saudara kan di dalam rumah kan. Oke jadi saudara, tapi nggak perlu kasih harta sama saya. Tunjukin aja mana pasar. Itu saking piawai
pedagang yang ulung tuh gitu. Tunjukin aja di mana pasar. Oh, pasar di sana. Oke. Hanya dalam waktu beberapa hari Abdurrahman bin Auf sudah bisa kemudian mandiri, nggak perlu lagi dikasih. Nggak perlu lagi dibantu. Nggak usah dibantu. Jadi pertama kasih makan, oke, 2 hari kasih makan, 3 hari kasih makan, 4 harinya dia udah bisa makan sendiri. Mana Abdurrahman bin Auf yang biasanya makan nggak ada, dia udah bisa makan sendiri. Karena dia punya skillnya, Ustaz. Dia punya skill, Ya. nah, itu dia intinya. Mau jadi kaya itu kan harus punya skill. Ya. Nah, dia punya skill dan skillnya ini dibarengi dengan kesolehan kedermawanannya itu. Nah, inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi seorang sahabat ya, dari bahkan 10 sahabat menjadi keutamaan 8 sahabat yang memang dijamin masuk surga. Masuk surga. Abdurrahman bin Auf itu. Hanya Abdurrahman bin Auf pernah mendengar begini. Aisyah radhiyallahu anha itu membocorkan satu pembicaraan Rasul bahwa Rasul pernah melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk ke surga dengan merangkak karena berat dengan hartanya katanya gitu. Nah, karenanya Aisyah bilang, wah, kamu akan terus diuji karena hartamu, kata Aisyah, bahkan kamu akan masuk dengan cara merangkak. Oh, saya nggak mau. Makanya ketika mendengar itu sudah dermawan, lebih dermawan lagi. Karena apa? Karena semuanya selalu dikasih, tapi apa yang terjadi selalu baliknya lebih banyak lagi. baliknya lebih banyak lagi. Iya, itulah yang terjadi. Jadi Abdurrahman bin Auf memang kata Rasulullah, beliau diuji dengan harta, dengan hartanya diuji. Nah, ini penting buat kita semuanya agar supaya kita melihat bahwa ketika Abdurrahman bin Auf orang kaya yang sangat dermawan, tetapi hartanya digunakan bukan untuk memenuhi nafsunya, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pamer. Makanya Abdurrahman bin Auf itulah yang betul-betul mengimplementasikan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan Abdurrahman bin Auf melihat sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, mereka kan cendekiawan muslim. Mereka kan dahsyat masalah tafsir segala macam. Abdurrahman bin Auf walaupun sama punya kehebatan itu, tetapi tidak bisa menyaingi para sahabatnya di sana. Makanya Abdurrahman bin Auf mengambil posisi sebagai apa? Sebagai orang yang kemudian mempersiapkan masalah logistiknya. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya dilihat dari sahabat yang utama, itu kita harus punya posisi masing-masing, kemudian kepiawaian masing-masing. Jadi yang satu hebat di ilmunya, yang satu hebat di perangnya, Umar bin Khattab, yang satu hebat di logistiknya. Jadi lengkap. Makanya Mas ya, dulu ini pada masa sahabat Rasul ini ada ayat yang mengatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian itu kuntum khairu umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di dunia. Coba ya. Masya Allah ya. Allah sendiri menyebutkan kalian itu umat yang terbaik yang dilahirkan. Coba. Kenapa? Karena memang itu kita lihat tuh tadi dari tarikh ini ya, kalau misalnya sahabat-sahabat yang nonton tuh jangan nonton cuma yang ini, tapi nonton yang seperti yang lain-lain. Iya. Karena dari situ baru tahu, oh iya, ini umat yang terbaik. Karena memang setiap tokohnya itu punya keutamaan-keutamaan. Dan inilah yang kata Rasul bahwa al-muslimu kalbunyanin yasuddu ba'dun ba'dha. Muslim yang satu dan yang lainnya itu, mereka itu harus saling menguatkan dan saling mendukung akan menjadi benteng yang kokoh gitu. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat betapa Abdurrahman bin Auf itu betul-betul memerankan betul-betul peran yang memang penting sekali di dalam dakwah. Dan dia paham sekali, karenanya dia selalu kalau misalnya ada perperangan gitu ya, Abdurrahman bin Auf yang paling pertama untuk menawarkan. Butuh apa nih? Iya, butuh apa? Logistik. Logistik. Biar gue aja. Lu bagian itu, gue bagian ini gitu kan. Nah, ini Abdurrahman bin Auf, Mas. Jadi nggak kurang tokoh-tokoh Islam ini atau tokoh-tokoh dari para sahabat, contoh-contoh yang bisa membuat sebetulnya kita itu belajar banyak. Iya. Ini Abdurrahman bin Auf. Makanya saya itu kalau udah bicara Abdurrahman bin Auf, saya selalu top. Jadi nggak betul kalau Islam tuh miskin, terbelakang, bodoh ya. Jadi dari Taripedia nih Ustadz, kita berharap betul bahwa kita mengenang ya. Kita tahu kita masih banyak yang harus kita kejar. Mari kita ngejar ketertinggalan. Jangan ribut, jangan berantem, belajar.
berupaya. Habis loh kalau kita berantem. Energi habis gitu. Jangan ngelihat orang kaya kita syirik. Ya kan? Padahal dia ada orang kaya tuh bekerja. Dan dari cerita ini ya Ustadz, kita bisa nyimpulin bahwa itu memang ini relate ya dengan konten saya dengan Yusuf Hamka, bahwa orang kaya itu nggak pamer. Iya, betul. Dan orang pamer itu nggak kaya biasanya. Iya. Kan gitu kan. Jadi menurut saya kita belajar. Nomor 2, memang itu udah ada aturannya. Jadi orang kaya itu rata-rata dermawan. Iya. Dan Allah ya dengan dermanya dia, dengan sedekahnya dia akan balas terus menerus ya. Makin berlipat-lipat, nggak habis tuh uang karena didermakan. Ya, jadi kita ngelihat ya di luar yang non Muslim aja, kita lihat seperti Bill Gates, Warren Buffett melakukan yang sama, Lee Ka-shing melakukan yang sama ya. Dan apalagi kita mestinya ya. Dan memang udah ada aturannya ya, ada ayatnya ya. Mas, saya ingin menegaskan gini, kan ada pertanyaan sama saya, kenapa ya? Kok kalau orang-orang non Muslim, orang-orang Jepang misalnya, kok mereka sukses-sukses begini? Saya bilang, padahal bukan Islam. Padahal bukan Islam. Saya bilang apa coba? Mereka itulah yang menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Siap. Coba bayangin. Ya. Ketika semuanya, makanya gini, Islam tuh dahsyatnya gini. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu sesuai tuntunan Allah, apakah itu orang yang percaya atau tidak, dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, tetapi dunia kan gitu. Dunia. Nah, tapi kalau orang Islam seharusnya dunia dan akhirat. Bedanya hanya kita ini salah fokus gitu. Betul. Yang jelas, mari kita untuk berupaya bisnis, mencari rezeki yang halal tentu saja. Ya, mari kita cari kekayaan sebanyak-banyaknya agar apa? Agar kita bisa membantu orang ya Ustaz ya. Betul. Ya, agar kita membantu orang. Ingat kalau kita miskin, kita dekat sekali dengan kekufuran ya. Jadi terima kasih Ustaz. Semoga kita belajar banyak ya, anak-anak lagi. Dil, belajar banyak ya Dil. Ya, yuk kita belajar terus, berupaya terus, berusaha terus ya. Jadi hidup itu memang harus balance ya. Baik, jadi ayo jalan #Ramadan Utuh bersama Redoxon, suplemen yang mengandung vitamin C, D dan zinc untuk bantu jaga daya tahan tubuh selama berpuasa ya. Terima kasih Redoxon, terima kasih Ustadz, terima kasih untuk adik-adik semua, terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dari Tarikhpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.